Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaluna Brin Asagidah. Nomor NIM 04040324172. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai moderasi beragama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS, mata kuliah pengantar studi Islam. Kita duduk dulu ya. Oke, kita duduk sekarang. Kita udah masuk, jadi kita akan mulai pembahasannya. Di sini, konsep pembahasannya saya akan menggunakan metode di mana seperti presentasi pada perkuliahan umumnya. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa itu moderasi beragama, dan yang kedua mengapa moderasi beragama itu diperlukan di Indonesia. Yang pertama yaitu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah kata atau proses yang menggambarkan sebuah toleransi yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari, atau yang harus kita cerminkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang beragama. Kenapa ini menjadi pokok yang kedua ya, yaitu mengapa modernisasi beragama itu diperlukan. Alasannya yaitu karena adanya banyak sekali perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia yang membutuhkan moderasi beragama, di mana toleransi itu sangat diperlukan di bangsa Indonesia ini. Karena saking banyaknya perbedaan khususnya di bidang agama, yaitu kalau di Indonesia kan ada banyak agama yang diresmikan oleh negaranya. Contohnya ada agama Islam, Hindu, Protestan, Buddha, dan masih banyak lainnya. Kenapa Indonesia ini memerlukan moderasi beragama agar harmonis? Kenapa? Karena kenyataannya di Indonesia sendiri itu sangat banyak terjadi pembulian dikarenakan adanya perbedaan agama. Contohnya seperti anak SMA membuli teman sekelasnya dikarenakan perbedaan agama. Perbedaan agama ini menyebabkan anak sekelas ini tidak satu pendapat, jadi mereka jadi berantem gitu. Terus kenyataan yang kedua, khususnya di bulan Ramadan, ketika umat muslim sedang berpuasa, umat non-muslim kan jelas tidak berpuasa pada saat itu. Kemudian sore hari pasti banyak orang-orang berjualan untuk umat muslim yang berpuasa ini. Namun banyak non-mus itu membeli jajanan takjil atau memborong jajanan takjil. Jadi umat muslim itu merasa kehabisan. Khususnya saya juga merasakan hal tersebut. Apalagi orang yang bagi-bagi takjil itu kebanyakan non-mus juga demikian. Tapi itu sebenarnya juga bisa menjadi sebuah candaan untuk saat ini. Mungkin dulu tidak seperti itu. Mungkin dulu banyak umat muslim yang merasa, apa sih kok begini non-mus. Harusnya kan kita saling ingat bahwa ada orang lain yang akan membeli ini, jadi jangan terlalu boros untuk membeli sesuatu. Tapi kita juga bisa memaklumi sekarang ya, untuk non-mus, mungkin beliau itu tidak bisa jajan di siang hari karena pedagang-pedagang juga puasa. Jadi tidak berdagang dulu karena puasa gitu mungkin ya. Terus untuk selanjutnya yaitu pada saat ini jelas moderasi beragama itu sangat diperlukan. Apalagi di sekolah-sekolah umum yang tidak berbau Islam, sekolah umum negeri pada umumnya, itu sangat diperlukan. Karena perbedaan itu bisa menjadi sebuah disintegrasi yang nantinya akan membawa perpecahan yang sangat
sangat bisa melukai fisik maupun mental. Jadi moderasi beragama ini sangat diperlukan ya, khususnya untuk merubah mindset lah setidaknya agar sadar bahwa oh iya, di luar kepercayaan saya itu ada kepercayaan yang lain juga yang belum tentu kepercayaan saya itu juga benar. Jadi istilahnya menerima dengan lapang dada bahwa ya perbedaan itu ada, nggak cuman kita yang selalu benar. Jadi ada orang lain yang mungkin lebih benar dari jawaban kita, mungkin seperti itu. Kemudian setelah ini saya akan memaparkan sebuah video animasi yang mungkin mempermudah pemahaman mengenai moderasi beragama. Seperti ini. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita. Miris sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Semakin hari, praktek intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamanya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam, ada konsep wasatiyah. Dalam Kristen, ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha, ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu, ada Madhyamika. Dan dalam Konghucu, ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, berakhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nandita. Kamu memberikanku pengetahuan baru. Ayo Peace Rangers, kita bersama-sama menjadi orang moderat dalam beragama dan toleransi terhadap sesama. Gimana? Sekarang sudah paham mengenai bagaimana moderasi beragama, khususnya di bangsa Indonesia sendiri? Sudah dong pastinya. Sudah lama ini menitnya. Kalau mungkin belum paham, mungkin bisa diulang kembali videonya. Sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah kata, apalagi ketika saya berkata-kata atau terbata-bata. Mohon maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.